Terima kasih teman-teman buat sambutannya yang udah nonton konten gue, baik itu di YouTube, di TikTok, dan juga di Instagram. Gue bacain komen-komennya positif, terima kasih banyak. Dan kalau kalian memang suka komen-komen review pertandingan seperti itu, bisa tulis di kolom komentar. Gue akan mungkin sering ngebuatin konten seperti itu. Tapi kalau malam ini, jujur gue mau bikin konten karena tadi gue sempat ngeliat di beberapa timeline gue ada beberapa berita soal surat FIFA yang merestui Erick Thohir untuk bisa menjabat sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Juga Olahraga. Sebetulnya ini bukan berita yang mengagetkan. Kalau gue bilang ini hanya validasi dari apa yang dikatakan oleh Pak Erick setelah dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Negara pada pekan lalu. Karena setelah dilantik, Pak Erick kan bilang bahwa ketika ditanya apakah akan mundur atau tidak, Pak Erick bilang menyerahkan hal tersebut kepada FIFA. Tapi sebetulnya kan sebagai seorang politisi memiliki latar belakang sebagai pengusaha, pasti Pak Erick berhitung sih sebelum ditawarkan, sebelum menerima tawaran sebagai Menpora, pasti beliau akan berhitung apakah FIFA ini merestui atau tidak. Dan terbuktikan setelah malam ya, kalau nggak salah malamnya ada postingan dari Presiden FIFA Infantino yang secara pribadi, secara personal itu memberikan ucapan selamat kepada Erick Thohir yang baru dilantik sebagai Menpora pada siang harinya. Sehingga surat yang dikeluarkan oleh FIFA pada kemarin yang disampaikan Pak Erick di salah satu podcast dengan salah satu media itu hanya memvalidasi resmi secara sah hitam di atas putih bahwa FIFA merestui hal tersebut dan dianggap tidak ada intervensi dan juga tidak ada statuta yang dilanggar dengan adanya Pak Erick di Ketua Umum PSSI dan juga di Menpora, sehingga case close, tidak ada perdebatan lagi, tidak ada masalah di situ. Dan gue pikir ini akan menjadi keuntungan untuk Indonesia karena kemarin gue sempat ngobrol dengan beberapa rekan pandit. Pertanyaan kita adalah kalau misalkan Pak Erick mundur kemarin, siapa penggantinya di PSSI? Siapa sosok yang tepat, yang pas, yang bisa menggantikan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Erick? Karena secara progres, secara prestasi memang masih banyak kekurangan. Cuman secara apa yang sudah dilakukan kan terlihat nyata. Gue yang nonton Liga Indonesia sudah cukup lama, melihat bagaimana progres VAR itu sangat luar biasa. Karena gimana pun VAR diimplementasikan di zamannya Pak Erick gitu. Dan sekarang di musim ini juga ada VAR di Liga 2 yang kita tahu Liga 2 ini kan kalau ada salah satu owner klub bilang itu sebagai seperti rimba yang nggak tahu itu musuhnya di mana, dan banyak drama-drama di sana. Dengan ada VAR ini kan bisa lebih objektif, bisa lebih kualitas pertandingannya masih bisa ditingkatkan, dan itu terlihat dari apa yang terjadi di Liga 1 musim lalu dan juga Super League musim ini. Memang masih ada beberapa pertandingan yang ada kekurangan, baik itu dari kualitas wasit, mungkin dari bagaimana mereka mengambil keputusan. Cuma dengan adanya VAR tersebut bisa meminimalkan dan juga sangat membantu wasit itu memberikan keputusan yang adil bagi kedua tim. Dan kalau kita bicara soal timnas, rasanya ini salah satu perjalanan paling lama timnas di kualifikasi Piala Dunia. Kalau gua ngutip kata Koci, dulu kita nggak mimpi main di Piala Dunia, tapi mimpi itu sekarang terasa nyata. Walaupun memang nggak ada yang menjamin siapa yang bisa bermain di Amerika, Meksiko maupun Kanada tahun depan. Tapi kita punya mimpi itu dan juga kita semakin dekat dengan Piala Dunia tersebut. Sehingga apa yang dilakukan Pak Erick di timnas menurut gua patut diapresiasi. Banyak diaspora kita yang akhirnya pulang dan juga akhirnya membela, dan di liganya pun diperbaiki. Mungkin ya banyak juga pengamat yang mengomentari soal pembinaan usia dini, itu juga mungkin masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang mesti dibereskan oleh Pak Erick di PSSI. Tapi overall secara progres gue cukup puas, sehingga ini merupakan keuntungan untuk Indonesia karena gue berharap apa yang dilakukan oleh Pak Erick di PSSI beberapa tahun kebelakang ini bisa ditularkan ke cabur-cabur yang memang kita memiliki potensi untuk berprestasi. Kalau nggak salah ada 13 cabur yang nantinya akan difokuskan, yang akan bisa menjadi prioritas dari Kemenpora. Tentu ini penting karena apapun itu mereka pasti akan membutuhkan dukungan dana, dukungan moral, dukungan koneksi juga, dan itu yang sudah dilakukan Pak Erick di PSSI, sehingga gue harapin bisa terjadi di cabur-cabur tersebut.
Dan secara manajerial kan sebetulnya kemarin kalau bisa kita lihat PSSI bagaimana akhirnya pembukuan itu dilaporkan secara transparan, diaudit kalau nggak salah oleh salah satu auditor independen. Itu juga penting sehingga tahu pemasukan dan juga pengeluarannya, dan secara pendekatan manajerial ini kan sangat baik ya. Transparansi itu menjadi penting sehingga tidak ada beban dan bisa dilihat oleh semua orang dan bisa diawasi juga. Dan ini yang diharapkan juga bisa dilakukan di Kemenpora, karena secara regulasi kalau nggak salah tadi gue baca Pak Erick udah menyederhanakan aturan dari berapa ratus menjadi berapa puluh peraturan menteri. Tentu ini birokrasi kan menjadi salah satu masalah kita, tidak hanya di Kemenpora tapi di segala aspek kehidupan banyak birokrasi yang akhirnya menghambat. Jadi dengan adanya surat FIFA tersebut, gue harap sih memang perdebatan iya atau enggak Pak Erick rangkap jabatan sudah selesai, dan rasanya nggak ada salahnya juga memberikan kesempatan terhadap orang yang memang memiliki track record pembuktian di PSSI gitu. Dan ini orang juga memang pebisnis, paham sepak bola, paham olahraga juga, sebelumnya pernah di koi, pernah di basket juga kalau nggak salah. Jadi memang memiliki track record yang pas untuk bisa mengolah olahraga kita. Dan diharapkan memang untuk pencinta olahraga adalah prestasi, baik itu nanti di SEA Games, mungkin yang paling dekat adalah di Thailand di Desember, tapi kan memang ini sangat mepet dengan pelantikan, dan juga Pak Erick mengatakan akan melanjutkan apa program-program yang baik dari Menpora sebelumnya di Aryo Tejo gitu. Dan kita lihat nanti pembuktiannya bagaimana pembinaan para atlet itu juga menjadi sorotan yang harus diawasi, sehingga prestasinya bisa kita rasakan dari medali-medali yang mungkin dan juga kita harapkan bisa diambil, bisa diraih oleh para kontingen kita di Olimpiade mendatang.